Baiklah, untuk langkah pertama, kita akan terlebih dahulu mengkonfig sequence yang sudah dibagikan dan memperbaikinya pada aplikasi sequence. Langsung saja, diklik sequence, kemudian add one, dirubah files of type-nya menjadi ADI files WO extension, kemudian ditambahkan sequence yang akan dikonfig. Ini untuk bagian reverse-nya, kemudian satu lagi untuk bagian forward-nya. Nah, sudah terlihat bagian sequence forward dan reverse. Kemudian langsung saja dikonfig. Nah, di sini kita akan menghilangkan bahasa-bahasa ambigu dan memperbaiki konfignya, sequence-nya. Nah, setelah semua dipastikan sudah benar dan tidak ada lagi bahasa ambigu, kemudian file yang sudah dikonfig, diklik bagian config, kemudian save consensus single file. Dirubah menjadi pasta format. Kemudian diberikan nama. Kemudian di-save. Nah, setelah disimpan, kemudian dibuka aplikasi BioEdit dan masukkan file yang sudah dikonfig dan sudah diperbaiki tadi dengan mengklik bagian open, kemudian klik file yang sudah dikonfig. Nah, di sini akan muncul sequence yang sudah dikonfig. Kemudian klik bagian config, klik bagian edit, dan copy sequence to clipboard. Setelah dikopikan, kita akan menyalinnya ke NCBI Blast. Nah, langsung saja kita salin pada NCBI Blast. Kemudian klik Blast. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu akan terlihat di sini terdapat beberapa spesies hewan yang memiliki sequence yang sudah dikonfig tersebut. Lalu ambil salah satu spesies, dicontohkan di sini yaitu Bangladesh Isolat 67 Cytococcus unit 1 gen. Kemudian klik accession number-nya. Nah, karena ini sudah merupakan sequence dari gen cytochrome oksidasinya, langsung saja diklik bagian pasta. Nah, setelah itu, ini merupakan sequence bagian cytochrome oksidasi subunit 1 gennya. Kemudian diblok dan di-copy. Setelah itu, disalin pada maptek. Buka kembali website NCBI Blast. Kemudian kopikan kembali hasil config yang sudah di-save tadi dan kopikan accession number dari spesies yang dipilih pada saat awal. Nah, setelah itu di Blast. Ditunggu beberapa saat. Nah, di sini langsung terlihat bahwa terdapat spesies tadi. Nah, kemudian klik bagian alignment. Nah, di sini kita akan membandingkan sequence pada NCBI Blast dan hasil config kita. Nah, jika terdapat variasi seperti ini, maka harus dirubah pada config. Jadi kita membandingkan hasil config dengan yang ada pada NCBI pada bagian alignment tadi.
disamakan, dan jika terdapat ada variasi yang berbeda, maka disamakan. Nah, setelah dipastikan benar-benar sama, maka langkah selanjutnya kembali disimpan hasil konflik yang sudah diperbaiki dan disamakan dengan alignment pada bagian NCBI BLAST, disimpan lagi dengan format pasta. Kemudian bisa. Nah, setelah itu kita kembali pada website NCBI BLAST. Kemudian di BLAST lagi hasil konflik yang sudah diperbaiki dan disamakan dengan bagian alignment tadi. Kemudian pilih 6 spesies. Pilih 6 spesies dari hasil konflik yang baru tersebut. Nah, kemudian diklik bagian accession number-nya. Nah, cari unit bagian, cari urutan sequence bagian gen sitokrom oksidasinya. Nah, kemudian klik pasta. Setelah itu, di-blok dan dikopikan pada notepad. Selanjutnya, untuk spesies yang kedua juga begitu. Klik accession number, kemudian change region show-nya, pilih select region, kemudian Ctrl F, cari bagian sitokrom oksidasinya. Ya, di sini terlihat pada urutan 5653 sampai 7203. Kemudian di copy dan dipastikan pada bagian awal dan akhirnya. Kemudian klik bagian update view. Nah, di sini terlihat bahwa hanya ada sequence dari gen sitokrom oksidasinya. Kemudian klik pasta, kembali di blok, lalu di copy, dan pastikan kembali pada notepad. Dilakukan hal yang sama untuk ke-6 spesies lainnya. Nah, langkah selanjutnya setelah semua spesies disalinkan bagian gen sitokrom oksidasi, sequence gen sitokrom oksidasinya pada notepad, kemudian untuk nama-nama spesies tersebut diedit. Nah, untuk bagian pertama ini merupakan bagian konflik yang sudah disamakan dengan alignment sebelumnya. Kemudian yang spesies yang kedua ini, spesies yang dipilih pada saat memilih 6 spesies tadi, dan kemudian diedit, yaitu menghilangkan spasi dan menghilangkan kode accession number, kemudian nama jika terdapat spasi maka diganti dengan underscore. Begitu seterusnya hingga ke 7 spesies. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan untuk proses alignment atau pensejajaran pada Crustal X dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan alignment atau pensejajaran dari sekuen beberapa spesies dan juga konflik pertama yang kita dapatkan pada website NCBI tadi. Nah, untuk itu, untuk melakukan pensejajaran atau alignment ini kita menggunakan dua aplikasi. Yang pertama itu Crustal X dan kedua itu adalah aplikasi BioEdit. Nah, pada aplikasi Crustal X ini kita hanya akan melakukan alignment dari sekuen, dan untuk merapikan sekuen kita lakukan pada aplikasi BioEdit. Nah, untuk itu, untuk yang pertama untuk Crustal X itu kita masukkan sekuen yang telah kita kumpulkan dalam notepad. Nah, kita klik file lalu load sequence. Nah, kita klik, kita pilih yang formatnya itu seperti teks dokumen, open file. Nah, maka akan muncullah sekuen seperti ini. Nah, ini sekuennya belum dijajarkan. Nah, untuk menjajarkannya kita klik alignment dan do complete alignment. Nah, kita klik oke. Lalu beberapa saat maka akan muncullah sekuen yang telah disejajarkan seperti ini. Nah, sekuen yang telah disejajarkan ini kita save, kemudian file, lalu save sekuen, dan kita gunakan ke format FASTA.
lalu kita klik OK. Nah, dan di sini sekuennya telah disimpan dan yang telah disejajarkan pada Crystal X. Lalu kita akan melakukan langkah selanjutnya pada aplikasi BioEdit. Nah, kita telah masuk ke aplikasi BioEdit. Lalu kita masukkan file yang telah kita edit sebelumnya pada Crystal X. Itu kita klik file, kemudian open, dan kita pilih ini yang ada modal BioEdit-nya. Nah, lalu akan muncul sekuen yang telah di alignment sebelumnya. Nah, pada BioEdit ini kita akan merapikan sekuen ini. Nah, sebelum itu kita ubah modenya ke mode edit dan kita hapuslah sekuen yang tidak yang bolong-bolong seperti ini. Nah, kita hapus, berarti kita save dan kita klik ujung sini. Nah, lalu kita delete. Menghapusnya itu dari sini, dan ini kan sudah bagus sekuennya. Lalu kita hapus. Kita cek dan di sini juga di akhir sini. Nah, di sini juga tidak sempurna sekuennya. Lalu kita klik dan arahkan kursor hingga akhir. Nah, di sini kita klik. Nah, hapus. Nah, di sini telah terlihat bahwa sekuennya telah rapi, tidak ada yang bolong-bolong lagi. Nah, jadi sekuen yang telah kita edit ini akan kita save dan selanjutnya akan masuk ke tahap di aplikasi di Mega 11. Untuk save-nya kita save file dan save as, lalu ke FASTA format. Nah, dan file ini maka akan tersimpan di sini dan bisa kita buka di aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi Mega. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai alignment dari sekuen yang telah dipilih tadi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan stepnya ke menggunakan aplikasi Mega 11 nih. Nah, di sini kita buka dulu file yang tadi sudah diedit menggunakan BioEdit. Lalu kita klik yang Open a File or Session ini. Nah, ini kita klik. Lalu kita buka ya. Ini kita klik Open. Nah, di sini kita pilih yang Analyze seperti biasa. Nah, di sini kita klik OK. Nah, dia akan loading seperti ini. Lalu di sini kita juga klik Yes. Nah, karena kita menggunakan genom dari vertebrata, di sini kita akan checklist yang ini, vertebrate mitochondrial. Nah,
kita klik OK lagi, dan itu akan diproses nantinya. Kita bisa lihat data yang sudah diproses itu di sini. Nah, ini dia jadinya yang sudah diproses. Nah, di sini kita bisa lihat konsep sekuennya. Nah, ini adalah sequence yang dia itu konsep atau dia itu sama dengan spesies-spesies lainnya yang warna kuning. Lalu kita juga bisa mengekspor ini ke Excel dengan mengklik logo Excel yang ini. Nah, lalu kita klik OK. Nanti dia akan keluar seperti ini dan kita akan menyimpannya dalam format Excel file atau XLS. Kita save dan dia akan loading seperti ini. Dan kita klik yes juga kalau kita ingin langsung melihat hasil dari export filenya. Kita tunggu sebentar untuk loadingnya. Dia akan terbuka. Nah, jadi ini hasil dari file yang udah diekspor dari Mega 11 ke Excel. Ini sequence datanya dan di sini juga ada informasi terkait. Nah, yang ini terkait dengan judulnya, kemudian tipe datanya itu tadi kita pakai nukleotida dan menggunakan mitokondria, mitokondrial. Nah, ini bisa dilihat yang titik-titik itu yang tadinya warna kuning, warna kuningnya yang konsep sequence. Baik, selanjutnya step selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kelompok 3 KBI. Kali ini saya akan meneruskan dari materi kali ini setelah kontik kita sudah digabungkan di Notepad dan juga sudah diedit di Crystal dan juga di BioEdit. Tentu kita ingin melihat bagaimana kekerabatan para organisme yang kita pilih dari masing-masing atau ketujuh organisme yang dipilih itu. Sebelumnya kita upload dulu file yang akan kita lihat nanti ini. Oke. Karena kita mau menganalisisnya, kita mengambil guys. Bagian sini kita bukan saja. Oke, ya sudah ada, data kita sudah masuk. Nah, karena kita bicara tentang filogeni, di sini ada fitur filogeni, di klik saja. Di sini ada pilihannya dari bagaimana nanti bentuk pohon kita. Ada maksimum layout, ada makeboard, ada minimum evolution, juga ada maksimum parsimony gitu. Oke, kita coba di minimum evolution. Nanti teman-teman bisa mencoba dari seluruh isinya. Nanti pohonnya akan berbeda-beda juga. Oke, di yes saja. Ini peraturannya seperti ini. Ini ada Tamura kita peran ini dirubah menjadi 500, diutilkan saja dan memproses untuk pohon filogeni kita. Oke teman-teman, sudah muncul. Ternyata konflik satu kita dekat dengan yang kita pilih untuk kortor. Sedangkan kontik satu kita ini jauh dari Torkudri. Kalau ini kita bisa lihat, kita bisa
baca bagaimana kerabatannya. Lalu bagaimana teman-teman ingin menyimpan bagian kita ini ya, sudah ke image ya. Sini ada pilihan dalam bentuk PDF, PNG, macam-macam ya. Layaknya atau sebaiknya di-save dengan PNG agar nantinya lebih jelas. Oke, sampai di situ saja. Teman-teman bisa melihat atau mencoba dari plugin yang lain, itu maknanya berbeda-beda nanti. Oke, saja. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya itu mengenai DNA to Protein Translation. Itu pertama kali kita buka websitenya terlebih dahulu pada Google. Itu ada in silico. Nah, sudah terlihat pada layar, ini merupakan website in silico DNA to Protein Translation. Nah, untuk pertama kali kita bisa paste hasil kontik yang pertama kali kita dapatkan di Notepad di tempat yang sudah tersedia di sini. Nah, kemudian kita klik Ctrl V. Nah, ini merupakan hasil kontik yang sudah kita dapatkan pertama kali. Untuk selanjutnya itu kita ubah minimum size of protein sequence-nya menjadi 100. Nah, setelah itu untuk genetic code itu standar sudah ada. Nah, setelah dipastikan semuanya sudah benar, sudah baik, kita bisa lanjut dengan translate to protein. Klik. Nah, selanjutnya tertampil akan seperti ini dengan penjelasan mengenai minimum number of amino acidnya 100 dengan panjang DNA sequence itu 695 nucleotide. Nah, di sini nantinya ada beberapa frames yang bisa kita pilih. Untuk melihat semua frames tersebut, kita bisa klik show all frames. Nah, ini ada beberapa frames dimulai dari frame 1, frame 2, 3, min 1, min 2 sampai dengan min 3. Nah, tugas kita di sini adalah kita pilih frame dengan yang terdapat di dalamnya itu bintang yang paling sedikit, bintang yang seperti ini. Nah, kenapa kita harus pilih bintang yang paling sedikit? Nah, dikarenakan bintang tersebut itu menandakan stop codon. Nah, stop codon ini menandakan jika banyak terdapat bintang atau stop codon itu, maka protein yang dihasilkan bisa dipastikan itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, kita pilih. Nah, bagaimana cara kita memilihnya agar kita dapat melihat mana frame dengan stop codon yang paling sedikit atau bintang yang paling sedikit? Kita bisa masuk ke Show Translation Alignment. Ini pada kanan atas. Seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa dilihat bersama. Itu ada translation alignment 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian ada translation alignment ke 5 aksen dari 5 aksen ke 3 aksen complementary DNA chain. Nah, untuk kita melihat kita cari bintang yang paling sedikit atau stop codon yang paling sedikit, kita bisa klik Ctrl F. Dengan klik di sini itu kita bisa klik bintang. Nah, setelah itu akan tertampil seperti ini. Kita bisa lihat secara manual itu bintang yang paling sedikit berada di mana, berada di frame apa. Nah, bisa kita lihat pada translation awal 5 aksen ke 3 aksen itu bintang yang paling sedikit ada di sini. Oke. Nah, ini merupakan frame dengan bintang yang paling sedikit, yaitu dengan jumlah 3 bintang. Nah, kemudian pada translation awal 5 aksen ke 3 aksen complementary DNA chain itu bisa kita lihat secara manual juga. Nah, mungkin ini di paling bawah. Ini merupakan frame dengan jumlah bintang yang paling sedikit. Oke. Mungkin sekian dari saya mengenai DNA to protein translation pada website in silico. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.